Saudara yang dikasihi Tuhan, kami percaya saudara semua diberkati dan bersukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus, walaupun dalam masa pandemi ini. Hari ini, Kamis 13 Mei tahun 2021, kita memperingati Hari Raya Orang Kristen yang keempat. Kemudian 10 hari ke depan, kita akan memperingati Hari Raya Orang Kristen yang kelima, yaitu Hari Raya Pantekosta. Beberapa minggu yang lalu, kita juga telah memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ini semua adalah sebuah rangkaian bagi kita untuk belajar. Ada hal-hal yang sederhana dari pesan-pesan Tuhan yang mengingatkan kita kembali akan kenaikan Tuhan Yesus. 1. Tuhan Yesus akan datang segera. 2. Jangan pernah berhenti mencari Tuhan. 3. Tuhan memberikan seorang penolong. Roh Kudus memiliki tugas untuk mengingatkan akan adanya penghakiman. Dia memberikan kita kekuatan, sukacita, hikmat akan apa yang harus kita lakukan, akan apa yang harus kita putuskan, dan dalam apapun juga, dalam usaha, pekerjaan, bisnis, rumah tangga saudara, kita perlu membuat keputusan-keputusan penting. Untuk itu, tidak ada kata lain, kita perlu Roh Kudus. Kita juga perlu Roh Kudus untuk boleh mengasihi satu sama lain. Marilah jemaat berdiri. Ibadah hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini dihabiskan dalam nama Allah Bapa yang telah meninggikan Yesus Kristus ke dalam kemuliaan. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat kami silahkan duduk kembali. Nas pembimbing kita hari ini diambil dari Mazmur 108 ayat 2 sampai yang ke-6. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan,
dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Mari kita bersama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kepadanya. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sidang jemaat-Mu pada saat ini bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Pada saat perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, pada saat ini kami mengaku di hadapan Tuhan bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang lemah dan berdosa. Oleh karena kelemahan dan dosa kami, ampunkanlah dosa kami ya Tuhan. Atas kasih dan setia Tuhan kepada kami dan dengan iman dan pengharapan kami bersyukur bahwa kami diselamatkan hanya karena kasih Tuhan, dan biarlah kami senantiasa dikuatkan untuk memuliakan Tuhan di dalam hidup kami dan setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengaku dan berdoa. Amin. Sidang jemaat kami undang berdiri. Kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jemaat kami silahkan duduk kembali. Puji-pujian, marilah kita membaca secara berbalas-balasan
Mazmur pasal 47 ayat yang kedua, ayat yang ke-6 dan sampai dengan yang ke-9. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukkanlah Allah dengan sorak-sorai. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan, itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah segala raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Berita kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita berdoa sebelum membaca Alkitab yang kita ambil dari kitab Perjanjian Lama, Mazmur 93 ayat yang pertama hingga yang kelima. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu, karena atas kasih karunia dan berkat Tuhan, kami boleh ada seperti kami saat ini. Terlebih kami pada saat ini merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Karena maut tidak bisa menguasai kehidupan kami, karena iman dan pengharapan kami. Kami berterima kasih dan pada saat ini kami akan membaca firman-Mu. Biar Tuhan memberikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, agar kami boleh membaca dan memahami firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami. Amin. Mazmur 93 ayat yang pertama hingga yang kelima dengan perikop Tuhan Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian, berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu sangat teguh, Bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sidang jemaat Tuhan, kita bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Hatni Amiani.
Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Suasana yang berbahagia saat ini Tuhan Yesus, kami merindukan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang diberitakan bagi kami pada saat ini. Kuasailah hati dan pemikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, sehingga setiap kami yang mendengarkan firman-Mu mampu memahami firman ini dengan baik. Hamba-Mu yang Engkau pakai pada saat ini untuk menyampaikan firman-Mu Engkau urapi, sehingga hamba-Mu boleh menjadi alat di tangan Tuhan saat ini menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah minggu ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja kita GKE. Hari ini diambil dari Alkitab Perjanjian Baru Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-53. Dengan judul yang pertama, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Lukas 24 ayat 44 sampai ke 53 mencatat ada 3 hal yang sangat penting tentang kenaikan Yesus ke sorga. Yang pertama, sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus memberi tugas kepada murid-muridnya untuk menyaksikan tentang Dia atau tentang Yesus. Para murid kembali diberitahukan bahwa Dialah Mesias yang telah ditulis dalam kitab Taurat Musa, dalam kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Mesias yang menderita, mati, disalibkan, dan pada hari ketiga bangkit di antara orang mati. Semua ini dilakukan dalam rangka penyelamatan dan keselamatan bagi manusia. Dan mengenai semua ini para murid telah menyaksikannya. Oleh karena itu, Yesus mengamanatkan agar sebagai murid-muridnya yang telah menyaksikan semuanya itu, setelah kepergiannya ke sorga, agar memberitakan berita tentang pertobatan dan pengampunan di dalamnya atau di dalam nama Yesus. Mengapa dikatakan pada suasana saat ini harus diberitakan dalam nama Yesus? Karena yang pertama, dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa menolong orang untuk menyesali dosa-dosanya dan bertobat.
Dan yang kedua, karena hanya dalam namanya pengampunan dosa diberikan bagi siapa saja yang menyesali dosa-dosanya, sehingga manusia boleh selamat. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam hal ini juga ditegaskan dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, mengatakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia atau di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikian juga dalam Roma 10 ayat 13, Paulus mengatakan, siapa yang berseru kepada Tuhan atau kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Dan yang kedua, hal yang penting dicatat oleh Lukas tentang kenaikan Yesus ke sorga, bahwa Yesus menjanjikan penolong, yakni Roh Kudus. Yesus tahu tugas yang diberikan kepada murid bukan pekerjaan yang mudah. Demikian Yesus sangat mengenal siapa pernah meninggalkannya dan menyangkal Yesus. Karena itu Yesus tidak mengizinkan mereka pergi dari Yerusalem memberitakan Injil sebelum mereka menerima Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang mampu memberikan mereka menyuarakan kebenaran firman Tuhan, yaitu memberitakan Injil itu dengan baik. Hal ini memberikan pemahaman bagi kita pentingnya Roh Kudus, karena bagaimanapun pintar seseorang berkhotbah, berkata-kata, menjelaskan firman Tuhan, bila tidak dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, tidak akan berpengaruh apa-apa dan tidak membuat orang lain bisa menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Hanya dengan kuasa Roh Kuduslah yang memampukan semua para murid memberitakan Injil ini kepada manusia. Jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus memberkati murid-muridnya. Itu yang ketiga dicatat oleh Lukas, yang sangat penting tentang kenaikan Yesus Kristus. Ketika ia memberkati murid-muridnya, ayat yang ke-52 mengatakan murid-murid itu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita, karena mereka memiliki pemahaman iman yang benar tentang Yesus. Kenaikan Yesus ke sorga itu dipahami. Pertama, bahwa benar Yesus adalah Mesias yang dijanjikan itu, di luar Dia tidak ada penyelamatan dan keselamatan. Dan yang kedua, Yesus naik ke sorga itu dipahami dengan Ia menyediakan tempat bagi orang yang beriman kepadanya. Ini yang menjadi sukacita kebahagiaan bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus naik ke surga itu untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan yang ketiga, kenaikan Yesus ke surga memberikan kesempatan bagi orang percaya untuk menjadi saksi Yesus di dunia ini setelah mendapatkan urapan dan curahan Roh Kudus. Dengan demikian, implikasi kenaikan Yesus ke sorga bagi kita orang percaya ini adalah membuat kita tidak ada lagi keraguan-raguan kita untuk mempercayai Yesus itu sebagai juru selamat kita. Tidak ada lagi keraguan-raguan kita untuk menyatakan iman kita kokoh kuat di dalam Yesus Kristus, karena Ialah Allah yang penyelamat dalam kehidupan kita. Apalagi pada suasana saat ini, ketika kita menyaksikan bagaimana besarnya karya penyelamatan Yesus yang sempurna Ia lakukan bagi kehidupan kita, tidak ada ketakutan bagi kita untuk menyaksikan hal itu. Kita memang tahu pasti ada banyak hal tantangan yang membuat kita tawar hati
ketika kita memberitakan firman Tuhan di dunia yang penuh dosa ini. Tetapi kita tahu bahwa kesukaran, penderitaan yang kita alami di dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita alami di sorga, yang sudah Yesus sediakan bagi kita saat Ia di sorga. Cuma Tuhan yang dikasih dan berkati dalam Yesus Kristus, kami sangat yakin dan percaya, kita bersuka cita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus pada saat ini di mana-mana tempat. Karena kita semua melihat bagaimana saksi mata menyatakan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar tentang yang dilakukan oleh Yesus, yang terjadi dengan Yesus, menyelamatkan kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kasih karunia-Mu yang sempurna Engkau anugerahkan bagi kami, sehingga kami menemukan kepastian hidup kami. Kami menemukan kepastian iman pengharapan kami di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Hari ini kami semua merayakan hari kenaikan Yesus ke sorga. Kami bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan Yesus. Pada suasana saat ini, Ia telah menyediakan tempat yang terbaik bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan memberikan kami kehidupan yang kekal. Kami sungguh berbahagia atas karunia yang sungguh luar biasa Engkau anugerahkan bagi kami yang percaya pada saat ini. Bapa dalam surga Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini kami bersama-sama ingin menaikkan doa syafaat kami secara khusus pada saat ini. Kami ingin berdoa bagi saudara kami yang dalam keadaan sakit dimanapun saja berada pada saat ini. Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Kami yakin percaya melalui kasih karunia-Mu mereka kuat menghadapi dan melewati semua apa yang mereka rasakan dalam pergumulan mereka saat ini. Kami juga ingin menyerahkan seluruh saudara kami yang sudah duda, janda, anak yatim piatu, anak terlantar. Berkatilah semua mereka Tuhan Yesus, sehingga mereka tetap bisa menjalani hari-hari kehidupan mereka bersama dengan Tuhan dalam dunia ini, karena Tuhan pasti memperlengkapi hidup mereka dan kasih dan berkat-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami yang bersuka cita dan berbahagia pada saat ini. Ketika usia mereka ditambahkan, ketika mereka merayakan ulang tahun perkawinan mereka, lengkapilah kebahagiaan mereka ya Tuhan dengan kasih dan berkat-Mu dan kehadiran-Mu, sehingga usia mereka diberikan oleh Tuhan umur panjang. Keluarga-keluarga mereka selalu diperlengkapi dengan damai dan sejahtera Allah, sukses berhasil kehidupan yang mereka jalani. Kami serahkan Tuhan Yesus seluruh gereja-Mu dimanapun saya berada, Engkau berkati. Secara khusus utusan gereja-Mu dari pendeta-pendeta, diakon, guru agama, penginjil, guru sekolah minggu, dan orang-orang yang selalu terlibat di dalamnya. Tuhan berilah kuasa-Mu bagi kami. Mampukanlah kami melakukan tugas pekerjaan yang paling mulia di dunia ini. Kami juga pada saat ini Tuhan Yesus ingin serahkan seluruh kehidupan bangsa dan negara kami dimanapun seberada, Engkau berkati. Buatlah bangsa dan negara kami hidup dalam damai dan ketentraman. Pemimpin-pemimpin kami yang Tuhan pakai dari tingkat pusat sampai ke daerah ini, Tuhan Engkau berikan hikmat kebijaksanaan, sehingga mereka mampu membawa masyarakat Indonesia ini hidup dalam kebaikan, ketentraman, adil, penuh dengan kebenaran. Secara khusus pada saat ini kami berdoa bagi daerah kami Barito Timur pada saat ini, Tuhan Engkau berkati. Buatlah daerah kami Barito Timur ini Tuhan Yesus menjadi daerah yang hidup dalam damai. Pemimpin-pemimpin kami yang telah Engkau pakai Tuhan Yesus, kami yakin percaya Engkau memperlengkapi mereka dengan hikmat yang datang dari Tuhan Yesus, sehingga melalui semua itu mereka juga mampu membawa daerah kami Barito Timur ini hidup dalam damai, penuh ketentraman. Secara khusus saat ini Tuhan Yesus, Engkau melihat ketika kami masyarakat Indonesia ini menghadapi pandemi COVID-19 yang tidak berakhir pada saat ini. Kami sangat memohon ikut campur tangan Tuhan Yesus memberkati semua masyarakat bangsa dan negara Indonesia ini, memakai aturan pemerintah, kami memakai protokol kesehatan dengan baik. Begitu juga tim gugus tugas yang dipakai pada saat ini untuk mematikan mata rantai COVID-19 ini, Tuhan Engkau berkati semua tim para medis
yang pada saat ini memberikan hidup mereka, bagaimana mereka melakukan tugas pekerjaan perawatan mereka kepada yang sakit. Berkatilah semuanya Tuhan, tugas pekerjaan mereka, sehingga segala sesuatunya teratasi dengan baik sesuai seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan semua doa dan harapan kami saat ini hanya ke dalam tangan kuasa pengasihan-Mu Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur, serta berdoa seperti yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu yang Kami ucapkan bersama pada saat ini. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Dengarkanlah nats pengantar persembahan yang diambil dari 1 Tawari 29 ayat yang ke-11 hingga yang ke-12. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya, segala-gala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segalanya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus melalui doa kami Bapa. Pada saat ini kami bersyukur, kami telah diberkati dalam setiap usaha pekerjaan kami, dan kami boleh menerima berkat-berkat Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk bisa mempergunakan berkat-berkat Tuhan untuk kepujian, kemuliaan bagi nama Tuhan, kehidupan kami dan seluruh umat-umat-Mu. Berkati setiap usaha pekerjaan kami, dan biarlah Tuhan senantiasa menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan permohonan kami dan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yesus Kristus memerintah, tak terbatas, tak terhingga, alam semesta sejuk. Dunia untuk memampukan Yesus
Jemaat Tuhan, kami undang berdiri. Kita menerima pengutusan dan berkat. Nyanyian pengutusan. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi dan teruskan serta beritakan damai ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Tetaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, mari wartakan keselamatan oleh Tuhan tiada terperi dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudus-Nya. Kami Majelis Jemaat GKI Tamiang Layang mengucapkan selamat beribadah, selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.